Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin izin melakukan tugas dari Bapak dosen Dr. Muhammad Nasruddin tentang sejarah peradaban pra-Islam. Eh, Benarkan nama saya Mahfud Badawi, nomor NIM 30424083. Eh, yang pertama yaitu rumusan masalah. Yaitu ada geografis Jazirah Arab, asal-usul bangsa Arab pra-Islam, watak bangsa Arab pra-Islam, kultur dan kepercayaan bangsa Arab pra-Islam, politik dan pemerintahan bangsa Arab pra-Islam. Secara geografis semenanjung Arabia, Jazirah Arab dibagi menjadi dua, yaitu satu Jazirah Arab bagian tengah, kedua Jazirah Arab bagian tepi. Jazirah bagian Jazirah Arab bagian tengah yaitu tanah yang sangat jarang dituruni hujan, penduduknya sedikit, terdiri dari kaum pengembara yang selalu berpindah-pindah. Penduduk ini dinamakan suku Baduy. Wilayah ini termasuk Najd dan Al-Ahqaf. Yang kedua yaitu Jazirah bagian tepi. Sebuah pita kehidupan yang melingkar Jazirah Arab hanya di pertemuan Laut Merah dan Laut Hindia pita, yaitu agak lebar. Terdiri dari tanah yang subur karena curah hujan yang cukup dan penduduknya bukanlah pengembala. Wilayah ini adalah Yaman, Hijaz, Oman, dan Hadramaut. Karena mereka menetap, maka mereka berhasil menciptakan berbagai bentuk dari kebudayaan, mendirikan kerajaan-kerajaan, di antaranya adalah Kerajaan Sabah yang terkenal dengan kepemimpinannya, yaitu Ratu Bilqis, Kerajaan Himyara Managara, dan Kerajaan Chasnia. Mengenal negeri Sabah juga tercantum dalam Al-Quran, Quran Surat As-Sabah 35 juz 15. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagian besar daerah Arab adalah padang pasir Sahara yang terletak di tengah dan memiliki keadaan dan sifat-sifat yang berbeda. Karena itu, ia masih bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu satu Sahara Langit, dua Sahara Selatan, yang ketiga yaitu Sahara Barat. Sahara Langit yaitu memanjang 140 mil dari utara ke selatan dan 180 mil dari timur ke barat. Disebut juga Sahara Nufud. Yang kedua yaitu Sahara Selatan yang membentangi menyambung Sahara Langit ke timur sampai ke selatan Persia. Hampir seluruhnya adalah daratan yang keras, tandus, dan pasir bergelombang. Yang ketiga yaitu Sahara Barat, suatu daerah yang terdiri dari tanah liat yang berdebu hitam bagaikan terbakar gugusan batu-batu hitam yang menyebar di kekuasaan Sahara. Ini jumlahnya hanya mencapai 29 buah. Yang selanjutnya yaitu asal-usul bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab adalah suatu rumpunan bangsa Somania, yaitu keturunan Sam bin Nuh. Dari bangsa Samiah ini lahir pula bangsa Assyria, Babilonia, Punisia, Aram, Etiopian, dan bangsa lain yang serumpun. Pada mulanya bangsa Samiah itu bertanah di Mesopotamia, yaitu kawasan yang terletak di antara Sungai Ofrat, dan Sungai Tajilah, Tigris. Setelah daerah permukiman mereka menjadi sempit akibat laju perkembangan penduduk yang cepat. Para ahli sejarah lazimnya membagi bangsa Arab menjadi dua jenis, yaitu A'rabul Baidah dan A'rabul Baqiyah. A'rabul Baqiyah adalah bangsa Arab yang mula-mula sekali. Mereka terdiri atas beberapa kaum atau suku, yaitu Samud, Aram, Amalikoh, dan Jadis. Sejarah suku-suku ini tidak banyak diketahui karena tidak mempunyai bekas-bekas peninggalan sejarah. Suku Arab yang dapat diketahui riwayatnya, walaupun sedikit, adalah kaum Ad dan Samud, yang keberadaannya disebutkan dalam Quran
yang disebutkan dalam Quran. Arabul Bagia adalah bahasa Arab yang merupakan cikal bakal bangsa Arab yang ada sekarang ini. Yang selanjutnya itu watak bangsa Arab pra-Islam. Watak bangsa Arab pra-Islam memiliki dua sifat positif dan negatif. Sifat negatifnya itu yaitu membunuh bayi perempuan yang baru lahir dan memandang rendah martabat manusia. Yang kedua yaitu mengonsumsi minuman yang memabukkan. Ketiga suka berjudi. Yang keempat suka mencuri dan merampok. Yang kelima suka berseteru berkelahi. Di dalam kitab Khulasan Nurul Yakin dijelaskan eh, wa kanu yaqtuluna wa auladahum khaufan min ju'i wal farqi wa kana lan ana sapa al arab yaqulu iku padha mateni sapa al arab auladuhum ing pira-pira anake al arab khaufan krana kuatir minal ju'i saking saking ngelih yaitu kelaparan wal fakri lan fakir yaitu kemiskinan. Eh, dan juga eh, disebutkan dalam kitab Khulasatul Yakin pada ayat ke-4 yaitu wakano mutana firina mutasya jirina yujaribu ba'dahum ba'dan wali auha asbadi. Lan ana sapa wong Arab mutafarina mutanafirina iku padha perselisihan kabeh mutasajirina krana padha musuh-musuhan. Na ing na sapa perang yujaribuna krana sing ora jelas ba'duhum kira sapa sebagiane al Arab ba'duhum ing sebagiane maneh wong Arab di auha krana sepelehe asbabi pira-pira sebab. Yang kedua yaitu sifat positif, membela marwah, harga diri, martabat, kehormatan, kemerdekaan, dan kebebasan mereka apabila diganggu atau dirampas oleh orang lain. Menghormati, menghargai tamu, berani berkorban untuk membela yang benar, serta menjunjung tinggi prinsip persamaan dan demokrasi. Adat kebiasaan Arab pra-Islam yang baik diteruskan dan dilestarikan adalah yaitu memotong tangan pencuri, yang kedua yaitu mengkafani mayat sebelum dimakamkan, berpuasa selama beberapa hari, tentu misalnya hari Asyura. Sifat ini merupakan sifat positif warga-warga Arab pra-Islam. Yang selanjutnya yaitu kultur dan kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Salah satu kelebihan bangsa Arab adalah terletak pada bahasanya. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa rumpun semit yang paling sempurna dan mampu bertahan dari seleksi alam hingga Islam datang. Kemudian mengalami perkembangan sangat pesat karenanya berkaitan dengan kelebihan bahasa Arab. Bangsa Arab pun pandai dalam berbicara sastra, khususnya membuat syair-syair. Syair bagi mereka untuk mengungkapkan pikiran-pikiran, pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman hidupnya. Mereka menguasai ilmu meramal jejak dan peristiwa alam yang akan terjadi, seperti kapan turunnya hujan, di mana terdapat mata air, dan di mana terdapat sarang binatang. Serta di siang hari mereka mampu membaca jejak melalui padang pasir, sedangkan di malam hari mereka menggunakan binatang-binatang. Karena itu, ilmu perhitungan semacam ramal dan perbintangan dalam batas-batas tertentu berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab juga mahir dalam membuat dan menghafal silsilah keluarga dan nenek moyangnya. Mereka bangga dengan kemampuan itu karenanya mereka mampu menunjukkan hubungan dirinya dengan nenek moyangnya yang besar-besar. Sehingga mereka akan memperoleh prestise karena keturunan. Setiap kabilah mempunyai dan mengetahui silsilah keturunannya. Eh, Kepercayaan bangsa Arab pra-Islam.
Bangsa Arab sebelum Islam sebenarnya telah mengenal keyakinan terhadap suatu Tuhan, tauhid atau monoteisme, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Al-Quran sendiri mengakui eksistensi ajaran Ibrahim dan menyebutnya dengan nama Hanif, yaitu agama yang lurus. Namun, beberapa abad sebelum kedatangan Islam, kemudian ajaran suci itu telah ternodai oleh tahayul dan kufrat, sehingga pada menyekutukan syirik terhadap Allah. Penyimpangan ini kemudian dikenal dengan wastonia, yaitu penyembahan terhadap berhala. Di dalam kitab Khulasan Nurul Yakin dijelaskan pada ayat pertama, kana iku ana sapa wong Arab qabla islami ing dalam sadurunge Islam musyrikin iku padha nyekutuni sapa al Arab ya buduna mengko padha sesembah sapa wong Arab asnama ing pira-pira berhala wa yuqaddi syuhuna lan padha nyuciake sapa wong Arab ha ing berhala berhala. Jadi eh, kita jadi bangsa Arab sebelum Islam itu eh, menyembah berhala yang mana berhala tersebut disebutkan dianutkan sangat suci dan untuk disembahnya. Yang selanjutnya yaitu bangsa-bangsa pra-Arab, Islam juga memiliki beberapa ciri, yaitu satu, fanatisme yang berlebihan terhadap kesukuan. Kedua, hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut kabilah. Yang ketiga, perang antar kabilah menjadi hal yang lazim. Yang selanjutnya yaitu politik dan pemerintahan bangsa Arab pra-Islam. Secara internal, pada dasarnya kondisi politik di wilayah Arab pra-Islam mengalami perpecahan atau dikenal dengan istilah otonomi daerah. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengenal sistem kepemimpinan sentral yang mengatur segala urusan kepemerintahan secara general. Faktanya, telah terbentuk sistem otonomi seperti kabilah klan yang berorientasi pada terbentuknya suku-suku tribal. Dengan demikian, bisa dikatakan sejak masa jauh sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah memiliki keorganisasian dan identitas sosial yang jelas. Namun, sifat rasial menjadi watak orang Arab menjadikan masing-masing suku saling bersaing dalam beberapa momen. Dan seringkali terjadi perperangan yang cukup sengit akibat rasa solidaritas dan fanatisme yang timbul dari masing-masing internal suku. Yang terakhir yaitu kondisi politik di wilayah pra-Islam erat kaitannya dengan pembahasan nasab. Karena dasarnya terdapat tiga garis keturunan besar yang menjadi cikal bakal orang Arab, yaitu Ba'idah, Aribah, dan Musta'ribah. Pertama adalah Arab Ba'idah. Secara kronologis, Arab Ba'idah adalah kaum Arab kuno yang telah punah serta data detail dari bagaimana kondisi sosialnya dan sistem politiknya. Arab Ba'idah memiliki beberapa kaum, di antara kaum Ad, Samud, Sam, Judais, Imlak. Keturunan yang kedua adalah Arab Aribah. Mereka adalah kaum yang berasal dari jalur keturunan Ya'rib bin Yusjub bin Al-Qathan yang dalam tersejarah dikenal dengan suku Qatania. Terakhir adalah kaum Arab Musta'ribah yang merupakan keturunan dari nenek moyang mereka yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dalam tersejarah suku ini juga dikenal dengan Arab Adnaniyah. Dari banyaknya penjelasan mengenai garis keturunan bangsa Arab di atas, bisa disimpulkan bahwa adanya sifat fanatik, rasial, loyalitas akan suatu suku dan kabilah ternyata punya pengaruh dalam membentuk sistem politik. Kesimpulan, kesimpulan dari uraian di atas, yaitu memiliki peradaban pra-Islam di tanah Jazirah atau Arabia sedikit banyaknya yang meramu sifat dan kebiasaan bangsa Arab.
baik segi peradaban, adab, dan kebudayaan. Kultur bangsa Arab pra-Islam didominasi oleh nilai-nilai kesukaan politisme, kehidupan nomaden, dan perdagangan, serta tradisi sastra yang kuat. Meskipun hidup dalam lingkungan yang keras dan seringkali penuh konflik, mereka memiliki kebanggaan yang tinggi terhadap adat istiadat dan identitas suku mereka. Kedatangannya Islam membawa perubahan besar dalam tatanan sosial, keagamaan, dan budaya mereka. Terima kasih. Mohon maaf, Bapak Nasruddin, apabila saya menjelaskan makalah ini banyak kekurangannya dan banyak kesalahan dalam mengucapkan kata lafal. Saya mohon maaf dan mohon dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.